Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamasi Samudra Randa. Saya dari 10 MIPA 4 ingin menjelaskan tentang Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri atau Panjalu adalah salah satu kerajaan Hindu di Jawa yang tumbuh sekitar abad ke-11 Masehi. Kerajaan ini berdiri setelah penguasa terakhir Kerajaan Mataram kuno, Medang, yaitu Dharmawangsa Airlangga, membagi kekuasaannya untuk kedua anaknya. Kerajaan Airlangga dibagi menjadi Janggala di sebelah timur utara dan Panjalu atau Kediri di sebelah barat selatan. Tidak banyak sumber-sumber yang cukup gambling menjelaskan mengenai eksistensi keduanya, namun kerajaan Panjalu kerap kali diidentikan dengan Kediri berkat beberapa penemu arkeologis di wilayah kota Kediri, Jawa Timur. Kediri terlibat banyak sekali konflik dengan penguasa-penguasa sekitar sampai akhirnya ditaklukkan oleh Sri Rangga Rajasa atau Ken Arok dari Tumapel. Letak dan pendiri kerajaan Kediri diduga berpusat di Daha, sebuah wilayah pemukiman yang diperkirakan ada di bagian selatan Jawa bagian timur. Mendekati wilayah kota Kediri, Jawa Timur saat ini, kota Daha bersama dengan Kahuripan menjadi wilayah penting di kemudian hari bagi Singasari dan Majapahit, sehingga dapat diperkirakan Daha merupakan pusat dan Kediri selaku pendahulu Singasari dan Majapahit. Raja pertama Kediri adalah Sri Samarawijaya yang merupakan putra Airlangga. Samarawijaya memperoleh kekuasaan Panjalu dengan ibu kota di Daha. Sementara Mapanji Garasakan memimpin Janggala di Kahuripan. Belum diketahui apakah Sri Samarawijaya adalah pendiri dan Kediri. Namun ia adalah putra mahkota dari Airlangga sehingga berhak atas salah satu bagian dari kerajaan yang ditinggalkan Airlangga. Setelah itu, Samarawijaya adalah nama raja yang paling awal ditemui dalam rangkaian penemuan arkeologis terkait kerajaan Kediri. Raja-raja Kediri antara lain 1. Sri Samarawijaya. Samarawijaya adalah putra Airlangga yang telah dijadikan putra mahkota kerajaan Mataram kuno. Ia kemudian memperebut posisi raja melawan Mapanji Garasakan. Airlangga terpaksa membagi kejadian menjadi Panjalu dan Janggala untuk menghindar perang saudara. Meski begitu, beberapa bukti menyatakan bahwa keduanya tetap perang sepeninggalan Airlangga. Masa kekuasaannya disebut sebagai masa kegelapan karena tidak meninggalkan bukti prasasti atau apapun mengenai kerajaan Kediri. Samarawijaya diperkirakan bertata di Panjalu pada 1042. Nama raja selanjutnya yaitu Sri Jayawarsa baru muncul pada 1104. 2. Sri Jayawarsa. Nama Sri Jayawarsa muncul melalui prasasti Sirah Keting menyatakan bahwa ia adalah Raja Kediri yang memerintahkan sekitar tahun 1104. Namun, beberapa penelitian lanjut oleh Elsie Damais menyatakan bahwa nama ini berada sezaman dengan kekuasaan Mapanji Kameswara dan Karjaya. 3. Sri Bamasewara memerintah sekitar 1117 sampai 1130. Namanya muncul dalam prasasti Pandegalan pada masa kekuasaannya. Ia menetapkan wilayah Pandegalan dan Panumbangan sebagai wilayah bebas pajak dan prasasti batu. Hal ini menunjukkan bahwa di Kediri masyarakat dapat mengajukan permohonan tertentu yang dibolehkan dikabulkan oleh raja. Kehidupan masyarakat Kediri. Kehidupan masyarakat di Kediri hanya 1 abad, namun ada beberapa perubahan dalam pemerintahan yang terjadi.
Pada akhirnya kekuasaan-kekuasaan kecil ini yang melemahkan Kediri, Tumapel, wilayah yang cukup dekat dengan Daha memberikan perlawanan dan berhasil menumbangkan Sri Krajaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.